Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi di pelajaran fisika untuk hari ini Kamis tanggal 6 Agustus 2020. Ya, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua sehat-sehat saja ya. Kita lanjut untuk pertemuan sebelumnya, saya sudah minta kalian untuk mencari informasi di internet, di Mbah Google tentang apa itu torsi ya. Jadi hari ini akan saya jelaskan tentang apa itu torsi. Jadi materi sekarang kita yaitu dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tagar. Jadi untuk dinamika rotasi yang pertama adalah torsi atau momen gaya ya. Nah, ini dia materinya. Ya, apa itu torsi atau momen gaya? Ya, kita ke slide selanjutnya. Nah, ini saya punya pengertian di sini. Torsi adalah nama lain dari momen gaya. Nah, artinya ukuran keefektifan gaya atau ukuran sebuah gaya yang diberikan atau yang bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap suatu poros tertentu. Ya, jadi ada sebuah benda yang tadinya diam, ya kita kasih gaya, benda itu akan berputar. Nah, itu yang dinamakan torsi. Ya, ukuran keefektifan gayanya. Ya, jadi nanti untuk rumus torsi itu ada panjang lengan dan ada gaya yang diberikan. Nanti kita masuk ke yang selanjutnya. Ya, jadi pengertian dari torsi itu ukuran keefektifan gaya yang diberikan kepada suatu benda, ya, agar benda itu tersebut pada suatu poros, ya. Nah, di sini nilai torsi akan bernilai positif jika arah putarannya berlawanan dengan jarum jam. Ya, kalian lihat jam dinding kalian kalau ada di rumah. Ya, jadi jarum jam itu berputar ke arah kanan. Ya, berarti dia kalau berputar ke arah kanan, berarti dia akan bernilai negatif. Ya, karena dia akan searah jarum jam. Kalau dia berlawanan dengan arah jarum jam, maka dia akan bernilai positif. Ya, jadi ini. Ya, dia kalau berputar ke kanan berarti nilainya positif dan berputar ke kiri nilainya negatif. Ya, ini kalau bendanya berputar, putarannya dilihat melalui 3 dimensi ya, bangun 3 dimensi. Gambarnya seperti ini. Ya, kalau dia bangunnya 2 dimensi, nah saya misalnya biasanya dalam contoh itu bentuknya seperti ini ya. Jadi saya punya sebuah batang, itu batang yang berwarna biru dan yang berwarna hitam itu adalah poros putarnya ya. Nah, jika dia diberikan gaya seperti ini, ya dia akan berputar searah jarum jam, ya berputarnya ke arah kanan, ya berputarnya ke arah kanan, ya itu dia kalau diberi gaya dari atas, ya atau didorong dari atas benda tersebut dia akan bernilai negatif. Berbeda dengan kalau gayanya diberi dari bawah atau didorong ke atas, ya dia akan berputar ke arah kiri, dia akan bernilai positif torsinya. Ya, jadi torsi itu akan bernilai positif jika putarannya berlawanan arah jarum jam dan bernilai negatif jika searah jarum jam. Ya, untuk lebih pahamnya kita langsung masuk ke dalam rumus perhitungannya. Ya, rumus perhitungannya sama. Saya punya sebuah batang yang berwarna biru dan sumbu poros putarnya ada yang lain titik hitam yang besar. Nah, ini ya, jadi gayanya diberikan dari atas dan dari bawah. Ya, jadi rumus torsi itu ada 2. Ya, ini yang pertama, gaya yang diberikan tegak lurus dengan bendanya. Ya, jadi gaya yang diberikannya tegak lurus, jadi bendanya tegak lurus. Ya, kalau tegak lurus itu membentuk sudut 90 derajat. Ya, jadi nanti kalau di soal tidak ada sudutnya, berarti dia tegak lurus. Ya, mau dari atas, mau dari bawah, sama saja. Nanti tinggal kita lihat arah putarannya. Kalau arah putarannya berlawanan jarum jam, dia bernilai positif. Kalau searah jarum jam, dia bernilai negatif. Ya, jadi rumusnya adalah ini. Untuk torsi dilambangkan oleh huruf T kecil itu tau namanya. Ya, sama dengan F dikali R. F itu adalah gayanya, R itu adalah panjang. Ya, panjang titik yang diberikan gaya terhadap sumbu porosnya. Nanti akan saya masukkan saya akan berikan contohnya, contoh soal perhitungannya. Nah, yang kedua itu gayanya, ya gaya yang diberikannya diberikan miring atau membentuk sudut ya. Jadi diberikannya miring ya, mau miring dari atas mau miring dari bawah, nanti tinggal kita lihat arah putarannya.
Ya, arah putarannya apakah dia ke kiri atau ke kanan. Nah, ini rumusnya adalah tau F kali R kali sin X, sin theta. Theta itu nanti sudutnya. Ya, nanti untuk sin cos tangen itu sebenarnya ada di trigonometri. Kalau kalian belajar matematika ada di kelas 1, itu namanya trigonometri, ya. Jadi ada sin, cos, dan tangen. Ini akan berhubungan selalu dengan segitiga siku-siku. Ya. Nah, ini akan saya kasih untuk tabel sudut istimewa. Jadi nanti sudut-sudutnya yang akan saya pakai selalu ini. Ya. Ini adalah tabel sudut istimewa trigonometri, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jadi nanti kalian tinggal lihat aja sin berapa derajat gitu ya. Nah, itu sudah ada jelas tuh kolom-kolomnya. Misalnya sin 0 derajat, sin 0 derajat adalah 0, sin 30 adalah setengah, dan seterusnya sampai sin 90 derajat adalah 1. Ya, tinggal dipahami lagi aja. Kalau bisa ini nanti ditulis di buku tulis ya. Kita lanjut. Kita langsung masuk ke dalam contoh soal ya. Contoh soal ya, saya punya, kalian disuruh menentukan atau hitunglah torsi yang bekerja pada batang berikut. Nah, saya punya batangnya seperti ini ya. Di situ titik P adalah titik porosnya. Ya, dia diberikan gaya sebanyak 2 ya, 2 gaya. Di situ ada F1 dan F2 ya. Untuk gaya yang pertama totalnya adalah 10 Newton dan gaya kedua adalah totalnya 20 Newton. Ya, nah di situ 10 meter sama 4 meter itu gunanya apa sih Pak? Nah, itu kalau 10 meter, nah itu lihat, itu kan di F1 ya. F1 itu kan berarti di ujung sebelah kiri. Ya, di ujung sebelah kiri. Yang namanya di ujung sebelah kiri berarti kamu hitung dari ujung sebelah kiri situ sampai titik P. Itu panjangnya 10 meter. Ya, nah kalau ujung sebelah kanannya dari sampai titik P itu panjangnya 4 meter. Ya, jadi 10 meter dan 4 meter itu nanti jadi R-nya atau panjang lengannya. Nah, itu di situ juga ada sudut 30 derajat. Nah, untuk gaya F2, gaya kedua itu diberikannya miring. Ya, berarti dia ditarik ke bawah sejauh 30 derajat. Ya, jadi nanti kita lihat poros putarannya. Ya, nah untuk cara penyelesaiannya, ya ini cara penyelesaiannya. Nah, ini kan tadi soal gambarnya ya. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Pertama, gaya pertama atau F1 besarnya 10 Newton. Gaya kedua atau F2 besarnya 20 Newton dan sudutnya atau tetanya itu 30 derajat. R1-nya tadi saya bilang ya, jarak pertama ya, pokoknya dari F1 ke titik P itu jaraknya 10 meter. R2 itu dari F2 ke titik P itu jaraknya 4 meter. Ya. Nah, ini jadi kita ngitungnya pertama satu-satu ya. Yang pertama adalah torsi yang pertama kita menggunakan F1 dan R1 ya. Lihat di situ untuk F1 gaya yang diberikan tegak lurus dengan bendanya. Ya, gaya yang diberikan tegak lurus dengan bendanya. Nah, kamu lihat tanda panahnya di situ. Tanda panahnya ke atas. Kalau kita tarik ke atas, benda tersebut akan berputar ya. Kamu bayangkan benda tersebut kita tarik ke atas. Jadi kamu bayangkan megang sebuah penggaris, kalau kamu tarik ke atas dia mutarnya akan ke sebelah mana, tapi kamu narik atasnya dari sebelah kiri. Nah, itu kan dia akan berputar ke searah jarum jam. Karena dia berputar searah jarum jam, makanya dia bernilai negatif. Makanya di situ saya tambahkan tanda negatif di depannya. Ya, negatif F1 dikali R1. Ya, F1 dikali R1, F1-nya 10, R1-nya 10, berarti tinggal 10 kali 10 hasilnya 100. Kita tambahkan tanda negatif, berarti untuk torsi yang pertama adalah minus 100 Newton meter. Satuan untuk torsi adalah Newton meter ya, karena perkalian antara gaya dan jarak. Ya. Nah, yang kedua adalah torsi kedua. Torsi kedua ya, karena torsi pada gaya kedua itu ada sudutnya. Ya, ada sudutnya. Jadi kita pakai rumus yang torsi miring. Ya, torsi miring itu adalah F kali R kali sin. Ya, kita lihat lagi kenapa nilainya negatif juga. Kita lihat lagi. Dia ditarik ke bawah. Ya, jadi si penggaris tadi ditarik ke bawah. Ya, ditarik ke bawah, dia akan berputar searah dengan jarum jam. Ya, jadi kalau kamu tarik dia ke bawah, pokoknya kamu lihat si batang itu berputarnya ke arah mana? Apakah searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Ya, jadi jangan bingung ya. Kalau dia searah jarum jam berarti nilainya negatif.